situ ada hukum. Di mana ada masyarakat, di situ ada aturan. Di mana ada masyarakat, di situ ada pelanggaran. Jadi selalu berkaitan dengan masyarakat, dengan hukum. Nah, jurnalistik ini juga kan seperti itu, menggambarkan ataupun menyampaikan. Intinya adalah jurnalistik dan hukum itu memang satu payung yang itu tidak boleh dipisahkan. Jadi sangat berkaitan erat. Listeners, balik lagi bersama aku Sandy, tentunya di program Newspiration, musik dan informasi. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang ya bisa dibilang spesial lah ya, karena kayak selalu kedatangan pemimpin yang gimana ya, luar biasa karena perempuan. Karena kebanyakan kan pasti laki-laki. Nah, kita kedatangan bintang tamu seorang perempuan. Tanpa basa-basi, mari kita suruh kakaknya perkenalkan diri aja deh. Ya, selamat sore teman-teman. Nama saya Kartika Juna dari Fakultas Hukum Universitas Patimura. Salam kenal semuanya. Oke, halo Kak Juna. Kartika. Ya. Agak typo ya, maaf ya. Ya, sebelum kita lanjut, aku tidak bosan juga untuk mengingatkan teman-teman, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Suara Patimura, jangan lupa share, komen, dan jangan lupa follow Instagram suara.patimura, juga Facebook kita. Oke, langsung aja deh ya. Karena udah penasaran banget nih. Kan sebelumnya aku udah pernah dengar nih, katanya udah pernah ada sebelumnya. Tapi sempat vakum ya kan, UKM nih. Tepatnya bukan vakum sih Kak, mungkin lebih ke karena kesibukan dari pengurus. Mungkin masing-masing sibuk, jadi kayak nggak ada waktu ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih, kapan sih berdiri UKM Jurnalis Hukum nih? UKM Jurnalistik. Iya, UKM Jurnalistik Hukum. UKM Jurnalistik ini berdiri tepatnya 2 tahun yang lalu Kak. 2 tahun yang lalu itu berarti 2018. Jadi ini tahun ketiga. Untuk tanggal berapa atau bulan berapanya itu belum tahu pastinya sih Kak. Soalnya kan ini dari senior sebelumnya tuh semacam menyampaikan informasinya seperti itu. Agak-agak tidak jelas ya. Itu dia, SK-nya pun mungkin karena saya pribadi juga masih baru, jadi masih mencoba untuk memperjelas lah sistem administrasi di dalam UKM. Oh ya, listeners, ini kakak ini sebagai ketuanya ya, ketua UKM Jurnalistik Hukum. Nah, dengar-dengar katanya mau ada open recruitment nih. Iya, betul. Agendanya seperti apa sih? Untuk open recruitment sih, karena ini pandemik, jadi awal rencananya itu sebenarnya bulan Februari akhir kemarin iya. Cuma karena kesibukan teman-teman, terus juga kemarin itu banyak yang masih pulang kampung, jadi masih susah juga untuk menghubungi teman-teman. Jadi untuk sekarang pembahasan dengan teman-teman yang lain tuh rencananya minggu ini. Jadi untuk sampai sekarang ini agendanya masih sebatas kita membahas tentang tanggal berapa tepatnya harus dibuka, terus berapa kuota yang harus kita terima, terus juga apa-apa saja sih persyaratan untuk supaya mahasiswa itu bisa dari fakultas kami sendiri bisa masuk ke UKM Jurnalistik ini. Tapi karena kan mungkin sekarang lagi menyusun agenda kan, itu biasanya online pasti Zoom atau mungkin kadang-kadang ada offline-nya. Kalau rencananya sih inginnya offline. Tapi sih supaya lebih efektif juga betul. Kan. Lebih efektif penilaiannya, jadi lebih yakin lah. Kalau online kan itu menurut saya pribadi dan juga menurut teman-teman, untuk jurnalistik ini akan sangat lebih baik jika bertemu langsung. Iya sih, karena kalau kayak misalkan kan yang lain mungkin ada di luar daerah Ambon, mungkin jaringannya yang agak-agak tidak mendukung. Jadi iya sih lebih baik offline ya. Cuman ya kita doain aja supaya pandemi cepat berlalu. Amin. Dan agenda yang akan dilaksanakan oleh UKM Jurnalistik Hukum lancar. Amin. Terus kakak kan sebagai ketua nih, apa sih motivasi kakak menjadi seorang ketua nih? Apa inisiatif diri sendiri atau mungkin ada dorongan dari teman atau siapa gitu? Ini atas inisiatif diri sendiri sih. Ini luar biasa ya. Arah mungkin karena melihat UKM Jurnalistik ini
dari awal kan memang sudah tertarik dengan jurnalistik. Dari SMP itu sudah tertarik dengan dunia jurnalistik. Hanya saat waktu pertama kali dengar di Fakultas Hukum itu ada UKM jurnalistik tuh bingung, kaget loh. Sejak kapan UKM jurnalistik itu ada? Hukum kok ada jurnalistik ya? Masalahnya itu kalau sebuah UKM ada di dalam fakultas itu jangankan untuk sekedar itulah, pasti impact-nya ke fakultas itu ada. Kita sebagai mahasiswa tuh pasti tahu ada UKM ini. Nah tapi kok bisa karena saking benar-benarnya itu kita jadi tidak tahu sama sekali tentang adanya UKM jurnalistik. Jadi di sini kayak merasa miris loh, kenapa sih untuk hal yang sangat bagus sekali apalagi terkhusus untuk mahasiswa fakultas hukum, harusnya jurnalistik ini bisa jadi salah satu penopang untuk mahasiswa fakultas hukum. Apalagi kan berbicara tentang hukum itu kan harus berbicara di depan publik itu sangat penting. Nah harusnya UKM ini tuh bisa jadi pendorong yang paling penting untuk mahasiswa. Tapi kenapa malah UKM ini justru yang paling redup di antara UKM yang lain? Iya benar. Jadi mungkin lebih ke arah situ sih. Iya sih. Saya sendiri baru tahu sih kalau di hukum ada UKM. Nah itu dia kan, bahkan untuk fakultas lain pun itu juga soal informasi tentang UKM jurnalistik bahkan tidak ada. Dan bahkan padahal udah ada 2 tahun. Nah itu dia sebelumnya. Aduh. Ini kadang tuh ngerasa sedih waktu pernah diwawancara itu kemarin di radio juga, di radio di Maluku, radio lokal. Itu ngerasa sedih waktu ditanya apa saja sih pencapaian yang sudah dilakukan oleh UKM ini. Kayak tertampar kayak ketampar sendiri. Aduh sih belum ada. Itu kan waktu itu posisinya belum jadi ketua itu. Jadi merasa aduh gimana ya kalau misalnya pasti pertanyaan itu tuh ada. Iya, jadi setelah kayak setiap ditanya apa sih yang sudah dibuat sama UKM ini, apa sih yang sudah dilakukan, jadi ngerasa tertampar sendiri. Iya, karena kan kalau kayak kalau dengarnya kan udah ada 2 tahun sebelumnya pasti kan akan ada pertanyaan itu kayak kira-kira pencapaian apa sih yang udah dicapai gitu oleh UKM jurnalistik. Iya sih, agak meresahkan juga ya. Meresahkan. Tadinya aku mau tanya struktur organisasinya, cuma kan karena baru mau open recruitment, jadi mungkin kakak bisa kasih tahu lah sedikit singkat maksudnya kayak struktur penting-pentingnya aja deh gitu. Kalau sekarang sih gambarannya mungkin mengikuti yang tahun kemarin ya kak. Mengikuti tahun yang kemarin seperti kayak media-media jurnalis pada umumnya. Mungkin ada redaktur, nanti yang bisa mengurusi redaksi, terus juga ada bagian fotografer, bagian sendiri videografer. Mungkin kalau saya pribadi karena masih merasa awam juga tentang struktur kepengurusan yang seperti itu, makanya saya ingin melakukan open recruitment ini, ingin mengajak teman-teman nanti yang benar-benar menurut saya ini sudah paham tentang struktur organisasi yang tepat itu seperti ini. Itu juga bisa sangat membantu. Jadi secara umum masih seperti itu. Tapi informasi untuk open recruitment-nya udah disebarluaskan atau gimana? Kalau untuk resminya sih belum kak, cuma untuk dari mulut ke mulutnya sudah. Tapi kalau di Fakultas Hukum sendiri udah ya? Belum ya. Jadi rencananya ini baru perkiraan waktunya itu adalah minggu ini. Oh, kirain udah jalan belum, gitu. Jadi aku nanya. Terus ada nggak sih udah menyusun progres ke depannya apa aja? Progres kayak apa yang ingin dicapai begitu ya? Kalau sebenarnya simple saja sih kalau saya pribadi, apa sih yang pengen saya capai kalau misalnya UKM jurnalistik ini benar-benar bisa dijadikan andalan Fakultas Hukum. Saya ingin lebih ke, jadi setiap fakultas itu kan pasti ada yang namanya papan saran, saran dan kritik. Kita sebagai mahasiswa kadang tuh merasa aduh ada hal yang salah ini, tapi karena kita tuh nggak ngerti bagaimana caranya untuk sampaikan ini ke atas, mungkin ke dekan, bahkan mau sampaikan ke dosen pun kita takut, ngerasa takut kalau misalnya mungkin sampaikan ini siapa tahu ada yang masalah sama nilai kita ataupun sama apalah dari itu dia. Jadi ngerasa takut sama untuk hal yang sebenarnya itu harus disampaikan. Sebagai mahasiswa itu penting untuk disampaikan. Jadi lebih melatih mental mahasiswa untuk itu. Jadi saya pribadi inginnya tuh UKM jurnalis bisa jadi tempat pengaduan. Jadi bisa menjadi tempat pengaduan mahasiswa untuk menyampaikan keluh kesah mereka itu terkait dengan fakultas, terkait dengan program studi mereka itu seperti ini.
Mungkin itu lebih tepatnya sih, simpelnya begitu. Iya sih, supaya maksudnya kayak lebih dengan adanya UKM ini kan lebih bisa membantu Iya, itu dia. teman-teman mahasiswa yang mungkin tidak punya keberanian Nah, itu. untuk berbicara Iya. atau menyampaikan sesuatu gitu. Sebagai jembatan lah, jembatan Iya. mahasiswa dengan Jembatan. fakultas itu seperti apa baiknya. Iya juga sih, karena kayak kadang-kadang kalau misalkan nih mau masuk ke ruang dekan, Iya itu. kayak aduh kayak jantung mau copot gitu kan, kayak oh my god, Itu kata-kata Ntar di dalam disusun tuh ngomong kayak apa ya, gitu. betul. Iya sih, padahal kayak di dalam diri kita kayak aman-aman aja Iya. gitu, tapi karena mungkin gugup juga, Iya, auto tremor ya, belum masuk aja udah tremor. Padahal sudah disusun kata-katanya. Iya, udah awalnya disusun, pas bicara nyampe apa ke ya. dalam kayak langsung. apa ya, kayak auto blank. Nah itu yang setidaknya keberanian mahasiswa untuk menyampaikan apa yang dirasakan tuh harusnya ada. Iya. Mungkin dengan kalau sesama mahasiswa itu bisa. Nah jadi setelah sudah disampaikan ke UKM jurnalistik mungkin bisa diberitakan, jadi bisa disampaikan jadi sebuah berita ataupun dikemas supaya bisa menjadi sebuah informasi lah pesan mereka tuh seperti apa. Iya benar maksudnya. Nah, menurut kakak nih hubungan jurnalistik dengan hukum apa sih? Hubungan jurnalistik dengan hukum itu terkait dengan, kalau menurut saya pribadi ya, itu terkait dengan peristiwa yang ada di masyarakat. Jurnalistik ini kan fleksibel juga ya kak, jadi selalu harus mengikuti masyarakat, perkembangan zaman, selalu mengikuti waktu. Sama dengan hukum ini selalu diperbaharui. Apalagi hukum ini yang sangat berkaitan dengan masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Di mana ada masyarakat, di situ ada aturan. Di mana ada masyarakat, di situ ada pelanggaran. Jadi selalu berkaitan dengan masyarakat, dengan hukum. Nah, jurnalistik ini juga kan seperti itu, menggambarkan ataupun menyampaikan. Intinya adalah jurnalistik dan hukum itu memang satu payung yang itu tidak boleh dipisahkan. Jadi sangat berkaitan erat. Luar biasa ya, jadi kayak aku juga sedikit shock ya, karena kayak hukum dan ada, maksudnya kayak di fakultas hukum ada UKM jurnalistik ya, gimana ya? Tapi padahal emang ada gitu. Ada. Cuman belum di apa ya, kayak Mungkin belum dikenal aja Iya. gitu ya. Mungkin sebenarnya bukan karena belum dikenalnya aja juga sih, karena mungkin dari mahasiswanya yang Iya, betul itu. kadang-kadang kayak bodo amat Iya. gitu. Padahal ini satu UKM yang bagus gitu, Iya, betul. melatih mental juga supaya apa namanya, berani. Iya. Terus ya intinya bicara depan orang juga tidak menjadi lebih kritis. Iya, tidak terbata-bata Iya, intinya. Aduh, ini aku merasa tertantang juga nih, kayak ayo dong di FISIP ada gitu. Nah, menurut kakak nih, pentingnya jurnalistik bagi mahasiswa tuh gimana? Penting sekali. Mahasiswa ini kan pernah mungkin Kak Sandi pernah dengarkan yang apa, biasa mereka bilang mahasiswa kuliah pulang. Iya, kupu-kupu ya. Nah, itu dia mahasiswa kupu-kupu. Biasa gitu semester awal. Sebenarnya itu balik ke mahasiswanya sendiri sih. Itu keputusannya dia untuk seperti itu, hanya fokus sama studi terus setelah itu lulus. Tapi menurut saya sebagai mahasiswa itu kemampuan dia untuk bisa menyampaikan apa yang dia rasakan itu sangat penting. Karena itu bukan cuma tentang kita berbicara teori yang kita tahu apa yang ingin kita sampaikan, tapi bagaimana saat kita ada di tempat itu terus kita menyampaikan pesannya kita itu sangat berbeda kalau diaplikasikan dan hanya sebatas kita tahu. Nah, jadi jurnalistik ini bisa sebagai wadah lah, sebagai mungkin tepatnya apa ya, melatih mental. Iya, melatih mental emang. Bisa juga membuat kita untuk melatih mental bagaimana kita berbicara di depan orang lain. Yang paling penting itu adalah tentang public speakingnya kita itu lebih public terasa. speaking tuh harus apa ya? Harus dilatih, dan sebagai mahasiswa kita harus bisa untuk public speaking gitu. Iya. Karena kan agak membuat diri sendiri malu nggak sih kalau misalkan kayak bicara nih dengan orang lain di luar. Terus nanti kan ditanya mahasiswa ya, iya, kok ngomongnya gitu ya, kayak Nah, kayak misalnya nih ada peristiwa peristiwa yang barusan terjadi nih, terus ditanya sama masyarakat itu Terus kenapa ya? Jadi tahu. kaget sendiri, padahal kan di situ pas ditanya loh, emang ada sekolah di mana? Mungkin kalau sekolah di mana masih SMA ya, atau apa? Kalau masih sekolah ya, Iya. masih bisa ditoleran ya. Ya, dimaklumi sama masyarakat. Tapi kalau kayak udah mahasiswa terus nggak tahu dong, apalagi di universitas sendiri Nah, nih. itu dia. Kayak
nanti pasti dalam hati orang itu kayak ini mahasiswa apa bukan sih? Efeknya juga ke diri sendiri sama jadi kayak mahasiswa malu yang dong lain. ya. Betul. Aduh, itu juga sih. Jadi kayak sebenarnya UKM seperti ini tuh bagus untuk mahasiswa karena kayak maksudnya pentingnya jurnalis bagi mahasiswa ya gimana ya? Intinya tuh kita harus punya niat, punya niat tersendiri dalam diri supaya terdorong juga. Nah, bagaimana respon fakultas untuk mewadahi UKM jurnalistik ini? Sangat positif sih Kak. Wah, Justru luar biasa ini ya. iya. Justru ini dari fakultas ini awalnya ini kan dari inisiatif mahasiswa. Dari angkatan berapa ya? Dari angkatan 2 tahun yang lalu itu mereka berinisiatif untuk adanya UKM ini. Nah, di situ ya saya sendiri sangat bersyukur si Pak Rory dekat kami. Yaitu sangat membuka wadah. Jadi sangat memberikan wadah untuk mahasiswa untuk mengembangkan di bagian sini loh, di jurnalis ini. Jadi bahkan kami pun diberikan ruangan, diberikan fasilitas. Keren, adekan hukum keren dong. Ya, jadi terima kasih Pak Dekan. Walaupun masih karena kemarin gempa itu yang masih ingat Kak. Karena kemarin gempa itu kan sebelum gempa itu sudah ada perbincangan nih tentang fasilitas-fasilitas kami. Benar. Jadi untuk sampai sekarang sih mungkin ingin sampaikan juga untuk Pak Dekan, siapa tahu mungkin lupa atau ada kesibukan yang lain. Ya, mungkin bisa jadi karena mungkin pikiran yang terlalu banyak. Mungkin nanti bisa diproses lagi. Begitu sih Kak. Menurut Kakak sendiri nih, apakah penting UKM jurnalistik ini ada di setiap fakultas? Penting sekali Kak. Kayak pembahasan yang tadi kita itu Kak. Mahasiswa ini sangat penting untuk bisa belajar public speaking. Benar. Harusnya jurnalistik ini memang diwadahi oleh setiap fakultas untuk. Iya sih, kalau menurut aku sendiri sih kayaknya diharuskan ada ya di kan, setiap fakultas. Bahkan Kak Sandi sendiri berpikir begitu. Jadi memang harus ini ya benar. Iya sih. Jadi mungkin untuk fakultas yang lain yang ada di Universitas Patimura bisa nih ya. Supaya kan jadi kayak ada apa nih? Setiap fakultas ada UKM jurnalis. Iya. Jadi kayak bisa ada mungkin ada agenda bersama gitu kan. Ih, keren tuh ya. Jadi kayak dari sama tuh kayak dari fisik, ada kan dari setiap fakultas itu ada UKM debat bukan sih Kak? Di Kasandi dulu di Kasandi FISIP ada UKM Sandy, debat. tolong ya, Sandy. Oh, sorry. Gimana? Di Kasandi itu ada ini gak Kak? UKM debat. UKM debat? Iya. Nggak ada. Soalnya beberapa kali aku tanya tuh ke beberapa fakultas tuh mereka punya UKM debat. Nah itu kan keren. Kayaknya kalau di fisik nggak ada deh ya. Oh emang nggak ada ya Kak? Pikir sedih ternyata. juga ya fisik. Ayo dong. Lebih apa ya? Lebih membangun fakultas lagi dong ya dengan UKM yang lain. Jangan itu aja, kayak bosan gak sih? Ya setiap ada generasi baru nih kan, Berinovasi. itu pasti kalau ditanya ada UKM apa aja di sini, pasti kayak ini. Udah itu aja. Terus apalagi kalau mungkin yang udah sebelum masuk juga udah tahu kan, mungkin punya kakak di fakultas tersebut, nanti kan pasti dikasih tahu kayak di fakultas ini tuh UKM-nya itu cuma ada yang ini aja gitu. Terus kayak perkembangannya juga kayak gitu-gitu aja. Jadi mungkin kayak keinginan untuk masuk juga agak berkurang ya, kayak yaudah nanti berarti aja mempengaruhi juga sama minat mahasiswa di fakultas ini. Itu sih. Jadi ya menurut aku sendiri juga penting juga sih ya kalau ada UKM jurnalistik di setiap fakultas. Mungkin setelah ini mahasiswa dari fakultas lain bisa punya inisiatif lah ya untuk membangun UKM Tapi mungkin jurnalistik. ini Kak, kalau menurut saya Kak, mahasiswa itu ada niat. Iya. Cuma dari fakultasnya itu siap atau tidak untuk mewadahi. Iya juga sih. Welcome atau tidak untuk memberikan ruang kepada mahasiswa untuk melakukan itu tadi inovasi-inovasi ini. Intinya yang diperlukan itu wadah ya. Iya. Kalau orang-orangnya kan gampang lah dicari ya, kan kita bisa open recruitment ya udah. Yang minat pasti banyak lah. Pasti. Karena setiap fakultas kan mahasiswanya bukan cuma 20 orang gitu kan, ada banyak. Jadi yang paling penting tuh wadahnya, apakah disediakan, diterima atau enggak gitu. Itu sih. Terakhir nih, pesan kakak untuk teman-teman mahasiswa. Pesan aku untuk teman-teman mahasiswa sih,
satu aja sih, coba untuk keluar dari zona nyaman. Jadi masa-masa sekarang itu adalah masa-masa benar-benar yang teman-teman dan saya pribadi, yang aku pribadi itu pasti nggak akan kita ulangi lagi. Jadi kalau mau capek, lebih baik capek sekarang. Kalau mau susah, lebih baik susah sekarang. Karena kan masa sekarang dan masa yang akan datang tuh, masa tua itu kegiatan kita tuh sudah berbeda, bahkan pasti sudah sangat berbeda dengan diri kita yang sekarang dengan yang akan datang nanti. Jadi mungkin pesan saya untuk teman-teman tuh, coba kita untuk keluar dari zona nyaman kita, coba untuk melakukan hal-hal yang menurut kita ngapain sih ngelakuin ini. Jadi jangan takut untuk berbuat kesalahan. Bahkan salah satu teman aku tuh pernah ngomong kayak gini, kita tuh sebenarnya bukan harus belajar dari kebenaran, tapi belajarlah dari kesalahan. Cara terbaik untuk mencari sesuatu adalah mencari kesalahan, karena dari kesalahan baru kita tahu apa itu kebenaran. Mungkin saat itu kan. Benar banget. Luar biasa sih ya, karena kayak aku juga baru tahu sih ada UKM ini. Jadi kayak pas kedatangan bintang tamu, ya, tadi sempat kayak masih berpikir gitu kayak, ada ya UKM jurnalis gitu. Ya, jadi untuk teman-teman mahasiswa, listeners yang ada dimanapun, terkhusus Universitas Patimura lah ya, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Intinya kayak kita harus mencoba sesuatu yang anti mainstream gitu. Intinya jangan malas juga ya, harus punya niat dan kemauan gitu. Nah Kak, terima kasih ya untuk waktunya sudah mampir di Suara Patimura. Mungkin nanti ada Instagram yang nanti Suara Patimura bisa promosiin juga. Oh, Instagram untuk UKM-nya. Oh, UKM-nya Instagramnya itu ada Kak. Oke, silahkan. Mungkin teman-teman bisa follow, atau teman-teman mahasiswa hukum yang tertarik untuk ikut bergabung sama kita nanti di UKM Jurnalistik, bisa follow Instagramnya itu UKM Jurnalistik di akun IG-nya. Jangan lupa ya guys. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Suara Patimura. Jangan lupa share, like, komen juga, dan jangan lupa follow Instagram suara.patimura, dan jangan lupa juga pastinya untuk like Facebook kita ya, Suara Patimura. Oke, sampai jumpa.